oleh pemangku kita ini ayat yang ditafsirkan di luar konteks ayat ini, bahkan masih dengan 2 atau 3, 4 kata sebelum itu. Jadi jelas bahwa pemangku kita memakai ayat ini out of context. Lalu dikatakan tentang Yakobus itu adalah adik dari Yesus lebih daripada Paulus. Nah, mungkin itu kita lihat Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat 48-49. Matius pasal 12 ayat 48-49 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sampai menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Nah, pada saat itu saudara-saudara Yesus ini belum percaya kepada dia. Tapi di sini kita bisa lihat Yesusnya lebih menekankan hubungan rohani daripada sekedar hubungan jasmani. Karena itu kalau dikatakan bahwa saya lebih percaya kepada Yakobus yang adalah adik Yesus daripada Paulus, ini bertentangan dengan kata-kata Yesus. Yesus lebih menekankan hubungan rohani. Kalau Yakobus adiknya Yesus itu hubungan jasmani. Jadi karena itu hubungan rohani lebih diutamakan daripada sekedar hubungan jasmani. Iya, cukup Pak. Ada satu pertanyaan yang mesti harus dijawab oleh Pak Insan, yaitu soal orang yang jahat akhirnya orang penjahat akhirnya menjadi penjahat. Ada cerita yang agak sama gitu dengan Islam. Kalau tadi sudah diceritakan tentang orang jahat harus percaya Yesus masuk surga. Dalam Islam itu ada cerita orang jahat sudah membunuh 99 orang. Terus dia ingin bertobat. Seorang rohib atau robi Yahudi menolak dia untuk bertobat, akhirnya dibunuh. Terus sudah lengkap 100, kemudian berjalan dia jatuh, padahal dia belum menyatakan bertobat. Ternyata setelah diukur oleh malaikat, jarak antara dia tempat yang ditinggalkan dengan yang akan dituju lebih dekat yang dituju. Akhirnya dia masuk surga. Nah, Bapak mohon penjelasannya. Sebentar, sabar. Dasarnya Alkitab. Oke, kalau dasar Alkitab, dia mengucapkan, menyatakan percaya itu kan perbuatan juga. Ya, demikian saling menanggapi setelah melakukan pemaparan. Sudah waktunya saya harus memberikan kepada audiens untuk bisa bertanya. Saya persilakan 1, 2, 3 belakang sendiri. Oke. Jadi regu A dulu ya. Nanti berikutnya regu B. Ini ada. Dari depan. Baju merah. Kaos merah. Kaos tengah itu ya, sama Bapak Badik, kemudian belakang. Baik, selamat siang semua ini dan juga Bapak Bicara terhormat. Ya, saya Nanda dari Universitas Kristen Negara Surabaya. Ingin bertanya pada Pak Esdra dan Pak Budi Asali. Kalau tadi mungkin terjadi keracuan yang saya coba lihat dan kita kurang mengerti, mungkin Bapak bisa tegaskan tentang iman gitu loh. Mungkin mengerti bagaimana definisi iman dalam Alkitab itu mungkin harus dijelaskan Pak. Kemudian kedua, mungkin kita ada arti terminologi. Bagaimana have a faith, bagaimana mempunyai iman dan show your faith gitu. Bagi saya itu dua hal yang berbeda. Apakah itu mungkin bisa dijelaskan? Karena orang-orang ragu. Oh iya, menunjukkan iman dan perbuatan benar. Nanti direview, dikira ini. Padahal saya kira kita mempunyai pemahaman antara bagaimana kita bisa mempunyai iman dan bagaimana kita menunjukkan iman, mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Dan tiga, apakah kalau saya tidak salah, tadi kan dipakai contoh Abraham ya. Abraham itu dengan perbuatan-perbuatannya. Kalau saya tidak salah ingat, setidaknya Abraham mempunyai dua iman awal yang tertulis di Kejadian dan juga tertulis di kitab Ibrani. Iman pertama adalah Abraham berkata pada Ishak, nanti Allah akan menyediakan. Ketika ditanya Ishak berkata, mana ini domba sembelihannya? Abraham mengatakan nanti akan disediakan. Kemudian kedua, di kitab Ibrani kalau tidak salah dikatakan, Abraham mengatakan, ditulis Ibrani mengatakan begini, Abraham mempunyai iman, kalau Ishak pun mati, Allah itu sanggup membangkitkan dia dari orang-orang mati. Ya, sehingga ini menunjukkan sekali lagi iman, ya, perbuatan sebagai tanda ketaatan. Perbuatan Abraham menunjukkan imannya. Kemudian saya berpikir gini, apakah dalam konteks Yakobus sebenarnya sedang dibahas ya masalah antara relasi iman dan perbuatan, bukan sekali lagi bukan bagaimana mempunyai iman. Ya seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya.
Bapak Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Ali Masud. Tadi saya melihat pembicara berdua, bapak berdua dari pendeta ini, bingung saya. Padahal Pak Insan menunjukkan dalil yang sama, artinya acuannya sama, sama-sama Matius kayak Injil kayak apa tadi itu. Tapi bapak malah membenturkan diri, tabrakan. Bapak kaji dulu lah antara materi yang Bapak sajikan atau Bapak Insan sajikan. Pak Insan kan hanya menyampaikan saja. Ini loh ada dalil yang mengatakan demikian. Bapak teliti, Bapak telusuri, kira-kira Bapak sandingkan, Bapak renungkan mana yang benar. Bapak serang, oh itu dalil Bapak juga, bukan dari kita gitu loh. Kita yang bingung, awam ini bingung semua. Dari sampai piyambak, tapi sampai serang piyambak. Yang mana yang benar? Bapak selesaikan dulu di intern Bapak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak berdua bingung sendiri. Tadi Bapak Budi mengatakan iman kok cukup, nggak usah perbuatan. Selama Bapak mengatakan harus dengan perbuatan sama dengan Pak Insan, ngapain didebatkan di sini? Bingung lagi saya. Dan yang ketiga, ini kemudian lagi, Bapak ini di negara Indonesia Pancasila. Nah kalau Bapaknya iman aja, bagaimana saya mengukur keadilannya, gotong royongnya, kebangsaannya? Berarti Bapak termasuk aliran kepercayaan. Mungkin pendapat saya ini keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Bapak paling belakang sendiri. Nama Pak? Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman dari Kristen. Saya Asuri, asli dari Sumedang, Madura. Tadi saya mengikuti diskusi yang cukup panjang. Ada beberapa perbandingan. Ada pendeta yang menyatakan bahwa apabila ada seorang yang melanggar aturan lalu lintas, kemudian hakim tetap memutuskan bersalah walaupun dia sudah berbuat baik. Nah itu secara logika tidak nalar gitu, karena aturan Tuhan dengan aturan lalu lintas itu kan jauh beda. Aturan lalu lintas itu aturan buatan manusia. Jadi aturan lalu lintas buatan manusia, jadi yang memutus manusia tetap bersalah walaupun berbuat baik, amal soleh dan sebagainya, tidak ada nalarnya. Jadi perbandingan semacam itu tidak nalar gitu. Kemudian yang menyatakan bahwa cukup beriman saja, cukup percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, kemudian selamatlah manusia, putus semua dosa-dosanya, akan masuk surga. Itu membuat manusia enteng sekali berbuat. Sehingga walaupun saya berzina, saya membunuh, saya mencuri istri orang, mencuri harta orang, nggak masalah. Yang penting saya percaya Yesus, saya akan masuk surga. Nah itu tidak sesuai dengan etimologi bahasa. Itu etimologi bahasa agama. Itu tidak, gamus, kacau. Agama itu adalah aturan yang harus diikuti oleh manusia agar manusia itu tidak kacau, hidupnya, dan tidak kacau hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Itu menurut etimologi bahasa agama. Kemudian menurut etimologi agama yang saya anut, agama Islam adalah dinul Islam, aturan yang datang dari Tuhan. Jadi aturan yang datang dari Allah. Ketika kita masuk Islam, di situ kita harus taat kepada aturan. Nah, seberapa besar taatnya kepada aturan dan seberapa besar dia melanggar aturan. Nah, itu yang membedakan dia beriman atau tidak, ukurannya begitu. Nah, saya tanya, di Yesus di Kristen itu ada ukurannya begitu apa tidak? Setelah masuk Kristen, kemudian di situ ada aturannya. Aturan harus tanya sekian persen kepada aturan itu, dan pelanggarnya sekian persen. Bagaimana pertimbangannya? Apa seluruhnya yang ikut aturan, yang tidak ikut aturan sama masuk surga? Kan itu tidak ada penilaian. Jadi Tuhan tidak bijaksana kalau begitu. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, cukup antusias ketika penanya. Saya persilakan Pak Ezra yang menjawab. Ya, ini pertanyaannya ada banyak dan diarahkan ke kami semua. Nanti saya akan jawab beberapa. Sisanya adalah Pak Budi. Nah, kalau tentang ilustrasi tentang masalah hakim tadi yang menghakimi orang yang melanggar peraturan lalu lintas, katanya
peraturannya ya, peraturan manusia dengan peraturan Tuhan beda. Kami tahu peraturan Tuhan yang manusia beda. Tapi sekarang pikirkan, hakim itu orang berdosa. Yang langgar semua orang berdosa. Kalau di kalangan orang berdosa saja ada aturan bahwa perbuatan baik tidak bisa menutup pelanggaran, bagaimana dengan Tuhan yang suci? Kalau Tuhan yang suci itu terbalik, berarti dia lebih bejat daripada manusia berdosa. Justru karena dia lebih suci daripada manusia, tidak ada dosa, maka tuntutannya pasti jauh lebih tinggi. Itu bedanya, ya. Lalu kalau kami berkata kami selamat karena beriman, bukan karena berbuat baik. Lalu tadi dikaitkan tentang bagaimana kami ini masyarakat Pancasila dan sebagainya, kok berbuat seenaknya? Kristen tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ada Yakobus 2 tadi yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman kami iman membuat selamat. Tapi untuk tahu bahwa kami itu beriman, sebagai bukti bagi kami beriman, itu adalah diwujudkan dengan perbuatan. Jadi di dalam Kristen tetap ada perbuatan. Di dalam Kristen tetap ada perbuatan. Tapi perbuatannya bukan untuk selamat, tapi untuk membuktikan iman. Kami kasih ilustrasi, ya. Saya dan Pak Budi biasa pakai ilustrasi ini. Misalnya ya, ada orang sakit. Ada orang sakit lalu dia minum obat. Orang sakit ini minum obat, habis minum obat dia sembuh. Setelah sembuh dia olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang membuat dia ini bisa sembuh? Yang buat dia sembuh ini bukan olahraganya, tapi minum obatnya. Tapi apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa berolahraga. Jadi bukan olahraga yang membuat dia sehat, tapi minum obat yang buat dia sehat. Bukti sudah sehat adalah olahraga. Ya, saya sudah sehat. Coba olahraga, mati angin kayak begini. Wah, kalau begitu kamu bohong. Kamu bukan belum sehat. Nah, analogi ini kalau ditarik, orang beriman, orang berdosa, lalu beriman. Setelah iman, lalu dia selamat. Setelah selamat, dia buat baik. Maka yang membuat dia selamat itu apa? Yang buat dia selamat ini imannya, bukan buat baiknya. Tapi apa yang membuktikan bahwa dia sudah selamat? Yaitu dia bisa berbuat baik. Jadi di sini Kristen juga menekankan pentingnya perbuatan baik. Jadi kita tidak zina sembarangan, tidak zalim sembarangan, tidak bikin dosa sembarangan. Karena apa? Karena itu adalah bukti daripada iman kami, tapi bukan untuk beroleh keselamatan. Lalu tadi Pak berkata bahwa itu bagaimana hitungannya? Ya, di dalam Islam ada hitungannya begini-begini. Apakah dalam Kristen perbuatan baik ada hitungan? Ada. Tapi hitungannya bukan untuk masuk surga atau tidak. Untuk masuk surga iman. Tapi untuk hitungannya itu untuk upah di surga nanti. Maka barang siapa, surga itu sendiri bukan upah. Tapi nanti saat itu gratis, itu anugerah, itu kasih karunia. Pemberian, tidak ada orang boleh sombong, itu dikasih. Tapi setelah itu kita selamat. Sekarang saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana saya bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana saya memuliakan Tuhan? Saya harus rajin berbuat baik. Tapi Tuhan kasih bonus, bagi yang berbuat baik akan mendapat upah di surga. Maka banyak bagi orang Kristen yang sudah selamat ini, kalau dia rajin berbuat baik, upahnya di surga itu pasti besar. Tapi surga sendiri bukan upah. Surga hanya diterima dengan iman saja. Saya ingin menjawab pertanyaan yang dari orang pertama tadi. Minta definisi dari iman, dan ini juga berhubungan tadi saya kira Pak Mokopita yang mengatakan orang Islam juga percaya kepada Isa, juga beriman kepada Isa. Nah, apakah iman seperti itu dari sudut pandang Kristen dan Alkitab bisa disebut iman? Memang pertanyaan tentang definisi iman ini sesuatu yang penting. Iman kepada Kristus itu nggak bisa hanya dikatakan kita percaya Yesus itu ada. Itu bukan iman. Kita harus percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Allah. Itu pertama, dan itu pasti sudah beda dengan imannya orang Islam yang hanya mengakui Yesus sebagai Nabi. Itu tidak bisa disebut iman dari sudut pandang Alkitab. Coba kita lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di sini percaya ketuhanan juga keilahian. Kalau dia Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti Allah sungguh-sungguh. Kalau dia Allah sungguh-sungguh, dia pasti Tuhan sungguh-sungguh. Percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah, itu mutlak dalam definisi iman, tidak bisa tidak. Lalu percaya bahwa dia menjadi manusia, lalu mati di salib menggantikan kita, itu juga sesuatu yang mutlak.
Kita bisa lihat di dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 25-nya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, atau mungkin mau lebih tepat, kepada darahnya. Jadi iman kepada darah Kristus, apa artinya? Kita percaya dia mencurahkan darahnya dan mati untuk membayar hutang dosa kita. Tanpa itu bukan iman. Dan ingat, nama Yesus itu sendiri artinya juru selamat dosa, atau Allah menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan. Jadi kalau iman itu tidak berhubungan dengan keilahian atau ketuhanan Yesus, tidak berhubungan dengan penebusan dosa yang dilakukan, menurut kami itu bukan iman. Iman yang sungguh-sungguh harus percaya Yesus Allah, jadi manusia, mati salib, membayar dosa-dosanya. Itu definisi iman menurut Kristen. Lalu tentang iman dan perbuatan baik, saya tidak ngerti yang banyak tadi sorak itu. Kalian tidak mengerti penjelasannya atau pura-pura tidak mengerti atau bagaimana? Kami membedakan, kalau diselamatkan karena iman dan perbuatan, berarti perbuatan punya andil membawa ke surga. Itu tidak kami percaya sama sekali. Tapi kalau perbuatan baik membuktikan iman, perbuatan baik merupakan wujud dari iman, itu kami percaya. Jadi iman, selamat, lalu perbuatan baik. Ini mewujudkan iman, mewujudkan keselamatan yang sudah terjadi. Tapi bukan perbuatan baiknya yang menyelamatkan. Jadi kami tetap percaya selamat itu hanya karena iman. Perbuatan baik cuma wujudnya atau hasilnya. Lalu kalau dikatakan tadi ada dua iman Abraham, tidak ada dua. Iman Abraham cuma satu. Waktu Kejadian 15 ayat 6, dia percaya janji Tuhan dan Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6 dikutip Yakobus tadi dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Sedangkan iman Abraham dalam mempersembahkan Ishak, percaya Allah bisa membangkitkan kembali, itu bukan kalau dalam istilah bahasa Inggris saving faith, iman yang menyelamatkan. Kalau saya misalnya sakit atau tidak punya uang, maka saya yakin Tuhan pasti cukupi saya. Dalam kesukaran pun saya percaya dia. Ini iman, tapi tidak ada urusan dengan keselamatan. Ini iman dalam urusan kehidupan. Tapi kalau iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berurusan dengan keselamatan. Jadi iman Abraham yang sungguh-sungguh cuma satu. Kejadian 15 ayat 6, waktu mempersembahkan Ishak, itu iman yang lain, iman dalam kehidupan. Ini iman yang menyelamatkan, hanya satu. Apa yang kedua? Tadi mengatakan bahwa saya membenturkan diri. Saya sudah menggunakan Alkitab acuan saya. Tapi saya benturkan, kok benturkan sama acuan saya sendiri. Yang saya bentur bukan acuan saya, bukan ayat Alkitabnya, tapi penafsiran yang saya anggap salah yang diberikan oleh Pak Moko Gintan. Siapapun bisa menggunakan Alkitab dan tafsirkan tidak karu-karuan. Dalam dunia ada banyak sekali penyesat dan aliran sesat. Mereka gunakan Alkitab, saya tentang mereka. Bahkan mereka di dalam Kristen, misalnya seperti Saksi Yehova. Mereka pakai Alkitab, tapi tafsirkan tidak karu-karuan. Apakah saya membentur Alkitab? Tidak. Saya membentur tafsiran mereka tentang Alkitab. Kalau mengatakan demikian, saudara, Yesus melakukan hal yang sama. Dalam Matius pasal 5, dia gempur ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dia bukan menentang Taurat, dia menentang penafsiran ahli Taurat dan orang Farisi tentang Taurat. Sama dengan saya sekarang. Saya bukan menentang Alkitab, menentang penafsiran yang salah dari Alkitab. Lalu saya mengakui iman dan perbuatan sudah saya jelaskan. Pancasila saya tidak dengar dengan jelas pertanyaannya, tapi saya kira Pak Istad tadi sudah membahas. Saya langsung lanjut pada orang yang ketiga. Aturan Allah tidak sama dengan aturan manusia. Aturan Allah tadi itu ada dalam Galatia 2 ayat 16. Saya tidak setuju pada pengajaran yang hanya didasarkan ilustrasi. Seandainya Pak Istra hanya mengajarkan ilustrasi tentang orang yang melanggar peraturan lalu lintas, lalu dihakimi, lalu dia berbuat baik dan sebagainya, maka itu pengajaran salah. Tapi ada ayat lebih dulu, dan ayat ini firman Tuhan. Lalu cerita itu cuma suatu ilustrasi. Ayatnya Galatia 2 ayat 16 itu ada. Kamu tahu, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena hukum Taurat.
melakukan hukum Taurat itu mentaati. Baik, tidak ada yang dibenarkan oleh kebaikan. Ayatnya ada, firmannya ada, ilustrasi cuma menjelaskan, membuat lebih jelas bahwa tidak bisa perbuatan baik menutupi dosa. Ya, jadi hanya semacam demikian. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau iman dosa itu jadi enteng. Saudara, ada dua jalan. Jalan yang gampang dan yang kedua, jalan yang mustahil. Kalau saudara bisa berbuat baik, mutlak seumur hidup, tidak ada dosa sama sekali, saya yakin saudara masuk surga. Tapi saya mau tanya, siapa dari saudara yang bisa tidak berbuat baik, tidak berbuat salah, jelas, nol dosa, tidak ada sama sekali satu orang seperti itu, hanya Yesus yang hidup suci. Semua berdosa, dan kalau berdosa harus dihukum. Sekarang tinggal mau pilih, hukumannya ditanggung Yesus atau ditanggung orangnya sendiri. Jangan yang satu gampang, ada penebusan, cuma beriman. Oh, kok enteng sekali, kok gampang. Satunya mustahil, mau milih yang mana? Atau enteng, gampang, atau mustahil? Yang ini suci murni, baru sudah masuk surga. Mustahil. Saya milih yang gampang, dikasih yang gampang, kok tidak mau? Saya milih yang mustahil. Tuhan tahu kita tuh lemah. Tuhan tahu kita tuh berdosa. Kalau tidak dikasih jalan penebusan begitu, tidak ada satu yang masuk surga. Karena itu dia memberikan penebusan, jalannya enteng, gampang, hanya iman. Justru terlalu gampang sampai orang lalu tidak mau, akhirnya cari yang mustahil. Kalau saya tetap ikut yang mustahil, jangan salahkan saya. Kalau pada akhirnya tahu, kok panas? Jangan salahkan saya sudah memberikan peringatan pada saudara. Ya, meski ini pertanyaan banyak ke para pendeta, saya kira tetap masih saya berikan kepada pihak Islam. Silakan. Ya, ini sudah berkali-kali saya tampilkan ayat ini. Kalau saya tanya sama Pak Pendeta dengan orang umat Kristiani, Abraham ini orang beriman tidak? Beriman. Terus dia dibenarkan dengan apa? Perbuatan. Itu. Abraham bapaknya dibenarkan karena perbuatan. Ketika Allah perintahkan sembelih anaknya itu, dia cukup imani saja, diam? Tidak kan? Tapi dia melakukan. Jadi gimana ayat Alkitab ini? Abraham diakui semua beriman. Apa benar nggak ayat ini? Tidak benar. Orang Kristen mengatakan tidak benar, dan terus bagaimana kitab sendiri bilang tidak benar? Abraham beriman. Saya rasa diakui orang Islam maupun Kristen semua mengakui Abraham itu orang beriman. Dia dibenarkan karena perbuatan. Ketika saya bilang tadi diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang menurut orang umat Kristen Ishak, apa dia terima dengan iman? Tidak melakukan. Dia melakukan. Nah, melakukan itu bukti daripada jadi itu adalah yang kedua. Iman ayat kedua, iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Nah, bagaimana ayat ini yang ketiga ke-24 ini? Pengakuannya dibantah. Coba, siapa orang di sana? Benar nggak ini ayat ini 24 ini? Ya benar kan? Tapi kalau dikatakan hanya cukup dengan iman, kita nggak bisa terima. Oh bukan, Bapak Pendeta yang seenaknya menafsirkan. Kita tunjukkan ayatnya dibantah sendiri dengan penuh akal-akalan. Itu bukan tafsir Pak Mogo Ginta kan, itu ayat Pak. Itu ayat, bukan tafsir saya. Saya bukan tafsir, saya cuma suruh baca benar nggak ini? Bukan tafsir saya kok. Coba ditafsirkan Pak. Tafsirkan.
Kalau saya tafsirkan nanti dianggap salah. Kita umat Islam beriman kepada Yesus, tapi iman kita dengan mereka memang jelas berbeda. Seperti dikatakan tadi, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mau selamat harus percaya Yesus ya sebagai Tuhan. Nah, kita umat Islam tidak mungkin mau percaya. Tapi orang Islam itu harus meyakini. Kalau tidak percaya Yesus Tuhan tidak selamat. Kita umat Islam kalau kita percaya Yesus Tuhan justru kita tidak selamat. Karena kita membuat dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mustahilnya. Berbeda. Kemudian tadi dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, terus dilanjutkan bahwa Yesus itu mati dalam rangka untuk menebus dosa, darah-darahnya itu untuk menebus dosa. Padahal sebenarnya menurut kami, kita lihat sebentar. Ya. Kematian Yesus, apakah dia dalam rangka untuk menebus dosa atau tidak? Ya. Ya. Dan ya. Akan dipercepat Pak. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri Pilatus, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Terus, tetapi atas tuduhan yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua terhadapnya Yesus tidak memberi jawab apapun. Nah, Pilatus berkata, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Yesus tidak menjawab, sehingga wali negeri merasa heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada setiap hari raya untuk pilihan banyak orang. Nah, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana banyak orang, Pilatus berkata, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia, Pilatus, memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Sekali lagi, Pilatus itu tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus itu karena dengki. Nah, terus apa kata istri Pilatus? "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi ada hasutan banyak orang, imam kepala dan tua-tua, mereka justru minta supaya Yesus dihukum mati. Nah, apa kata Pilatus? "Siapa di antara kedua orang itu yang harus kamu kehendaki bebaskan bagimu?" Yang banyak orang itu dianggap demonstran mengatakan Barabas. Padahal secara logika mestinya mau Yesus yang dibebaskan karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Nah, Pilatus berkata, jika begitu apa yang hendak ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Orang banyak berseru, "Ia harus disalibkan, ia harus disalibkan." Pilatus berkata, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Demonstran berteriak, "Ia harus disalibkan." Nah, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kalian." Berarti Pilatus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Apa kata demonstran? "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka,
tetapi Yesus disesak lalu diserahkan untuk disalibkan. Jadi kesimpulannya Yesus itu mati karena korban ketidakadilan hukum pada waktu itu. Kalau Pilatus mau tegakkan aturan, justru Yesusnya harus dibebaskan. Barabas yang harus dihukum. Ya, tapi kenapa? Karena dia takut didemo oleh sekian banyak menuntut supaya harus Barabas dibebaskan, Yesus disalib. Akhirnya apa? Pilatus mengabulkan permintaan banyak orang. Berarti Yesus ini korban ketidakadilan hukum. Sekarang kita lihat bagaimana versi Injil Markus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat sepakat. Mereka membelenggu Yesus dan membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Kata Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Apa kata Pilatus? Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Jadi Yesus dituduh yang palsu. Kemudian Yesus sama sekali tidak memberi jawab sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari itu, permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama orang-orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti. Kata Pilatus, apakah kamu menghendaki supaya dibebaskan raja orang Yahudi ini? Iya, Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Coba kita perhatikan, Pilatus tahu bahwa Yesus itu diserahkan untuk dihukum dibunuh itu karena apa? Karena dengki. Terus, tetapi imam-imam kepala menghasut banyak orang untuk apa? Meminta supaya Barabas yang dibebaskan bagi mereka. Jika begitu kata Pilatus, apa yang harus berbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi? Kata demonstran yang banyak orang, salibkan dia. Nah, Pilatus, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia. Jadi demonstran ini nggak mau tahu. Yang penting Yesus disalib karena apa? Karena dihasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan, ya, dia ingin memuaskan hati banyak orang itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesak lalu diserahkan untuk disalibkan. Berarti Yesus korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Kalau Pilatus dia menegakkan aturan, Yesus yang harus dibebaskan, Barabas yang dihukum. Tapi kenapa harus Yesus yang mati? Karena memang begitulah yang dikehendaki. Karena matinya itu dalam rangka untuk menebus dosa. Padahal tidak. Yesus mati karena korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus disalib, nah, ini ada buku yang satu di depan. Nah, ini ketika Yesus disalibkan dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, atau Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini kita lihat ada ayatnya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu menjadi pertanyaan. Jika Yesus itu Tuhan, Tuhan mana lagi yang dia panggil? Karena jika Yesus itu Tuhan, siapa yang berani mencabut nyawa Tuhan? Jika Yesus itu dipersiapkan Tuhan untuk mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa manusia, jadi kalau memang Yesus dipersiapkan oleh Allah mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa manusia, dia harus rela, dia harus ikhlas, dia harus pasrah, nggak perlu berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhannya. Dia harus rela. Iya kan? Tapi kenapa dia berteriak-teriak minta tolong? Karena dia tidak rela, dia tidak dipersiapkan mati di kayu salib, karena dia hanya korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Kemudian, jika di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, kenapa Tuhan mana? Kenapa dia harus berteriak memanggil Tuhan? Jadi, jika Yesus itu Tuhan, ketika dia mati 3 hari 3 malam, kuburkan ke dalam bumi, siapa yang mengendalikan alam semesta? Jadi, setiap yang berseru memanggil Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus berseru memanggil Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Ini ada banyak ayat-ayatnya. Nah, kemudian satu lagi barangkali.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Iya, Yesus sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa, perutnya menjadi titik darah ke tanah saking takutnya. Nah, hadirin, kalau Yesus itu Tuhan, setiap yang takut kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Jadi Yesus ketakutan kepada malaikat Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi setiap yang menerima kekuatan dari Tuhan, dari malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, ya Tuhan dibutuhkan apa lagi dia berdoa? Siapa lagi dia harus berdoa? Jadi kembali kepada persoalan semula bahwa tentang keselamatan Yesus menjadi Tuhan dan sebagainya, ini adalah menjadi pertanyaan yang terus akan dilakukan. Dan bagaimana kemudian iman dan tadi ada sebutan relasi iman dan perbuatan. Oke, termin pertama udah kita akhiri. Kita akan mengundaki adalah termin yang kedua. Tadi semuanya dari di regu A, sekarang regu B. Satu, tidak Pak, yang kelompok ini dulu. Hanya satu? Oke, hanya satu. Silakan Mas, nanti saya buka termin lagi untuk kesemuanya. Silakan. Selamat sore, saya Luki dari Surabaya. Tadi saya juga agak bingung mungkin dengan penjelasan Pak Budi Asali mengenai masalah hubungannya antara iman dan perbuatan. Mungkin Pak Budi bisa membantu untuk lebih menjelaskan kembali, karena image-nya itu seolah-olah kalau kita orang Kristen ketika mempunyai iman, perbuatan itu sudah tidak perlu. Iya benar. Iya. Padahal istilahnya mungkin Pak Budi tidak bermaksud seperti coba lebih dikelirkan antara perlu dan adalah menjadikan satu jalan keselamatan itu berbeda gitu Pak Budi. Terus kedua mungkin bisa dibantu mengenai kenapa sih Tuhan Yesus itu sebagai penebus. Kita selalu berpikir ya kita orang Kristen cukup beriman dengan ditebus, percaya, selamat. Apakah cuma seperti itu? Seremeh itukah gitu loh. Dan mungkin juga bantu iman yang benar yang bagaimana, atau iman yang palsu bagaimana, dan iman yang menyelamatkan bagaimana. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Tidak satu tadi yang Tapi kalau dikatakan tidak. Terima kasih. Tidak, biar. Pertanyaan saya yang pertama. Pak ya. Bapak tadi di sana kan? Terus pindah. Ya. Sana. Silakan. iman saja yang menyelamatkan membuat orang anggap tidak perlu perbuatan. Tadi Pak Isra sudah menjelaskan ya bahwa perbuatan itu perlu tapi bukan untuk menyelamatkan. Ini adalah satu kata ya tadi. Ada satu kata-kata yang cukup terkenal dari sejak zaman Reformasi. We are saved by faith alone, but not by faith that is alone. Kita diselamatkan karena iman saja, tapi bukan karena iman yang berdiri sendirian. Karena apa saudara? Iman yang berdiri sendirian, tidak ada perbuatannya, itu bukan iman. Tapi kalau dikatakan selamatkan apa? Memang hanya karena iman. Tapi imannya pasti narik perbuatan, cuma perbuatannya tidak menyelamatkan. Ya, jadi itu kalau orang berkata, loh, kalau memang selamatnya hanya karena iman, lalu kita sengaja berbuat dosa. Saudara, saya ingin lihat dua kasus ini ya. Kalau dari sudut pandang Kristen ini, kita beriman, selamat. Setelah selamat, maka kita berbuat baik. Berbuat baiknya sudah selamat. Berbuat baiknya bukan supaya selamat. Ini menyebabkan saya berbuat baik itu betul-betul dengan hati yang mencintai Tuhan. Kok orang seburuk saya kok diselamatkan? Jadi saya berbuat baik dengan hati yang mengasihi. Tapi kalau dari sudut pandang saudara, berbuat baiknya itu supaya selamat. Maka kalau tidak berbuat baik, lalu apa? Takut lah.
apakah itu baik? Kalau dari sudut pandang kami, berbuat baik karena cinta. Dan itu sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, turuti segala perintahku. Ketaatan yang sungguh-sungguh itu ketaatan karena cinta, bukan karena takut. Kalau saudara berbuat baik supaya masuk surga, supaya jangan masuk neraka, itu berbuat baik karena takut, dan itu bukan perbuatan baik. Tapi kalau Kristen sudah percaya, sudah selamat, baru berbuat baik, itu sebagai wujud cinta kita pada Tuhan. Perbuatan baiknya betul-betul didasarkan pada cinta, dan itu betul-betul perbuatan baik. Lalu tadi tanyakan, mengapa perlu penebusan dan sebagainya. Ini sekaligus menjelaskan apa yang Pak Moko kita tadi katakan ya. Memang saya akui Yesus itu korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Saya akui, tapi itu dari sudut pandang manusia. Pilatus memang tidak adil. Yang harus dilakukan dia bebaskan Yesusnya, tapi Allah mengatur semuanya supaya itu terjadi. Dari sudut pandang Allah, Yesus mati untuk menebus dosa. Tadi Yesaya pasal 53 ya, kita yang berbuat dosa, Yesus yang disalahkan, Yesus yang dihukum dan sebagainya, dia menggantikan kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat 6 tergenapi dengan dia tidak bersalah, tetap dijatuhi hukuman mati. Jadi dari sudut pandang manusia memang dia menjadi korban ketidakadilan hukum. Tetapi dari sudut pandang Allah, Allah mengatur semua itu supaya terjadi penebusan. Nah sekarang ditanyakan, kenapa perlu penebusan? Karena dari sudut pandang kami begini ya, Allah itu begitu adil sehingga tidak ada satu dosa bisa tidak dihukum selama-lamanya. Tolong tunjukkan Nahum 1 ayat 3. Hanya bagian A-nya saja. Tuhan itu panjang sabar, baik ya, panjang sabar ya, dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Orang berbuat dosa, setiap dosa mesti dihukum. Kalau dalam pandangan saudara ya, kalau amalnya lebih baik masuk surga ya. Dari sudut pandang Kristen, seandainya ada orang seumur hidup baik terus tidak ada dosa, hanya satu kali seumur hidup dia dosa, berdusta kecil saja, dari sudut pandang Kristen dia masuk neraka. Karena apa? Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Bukan kalau dosanya lebih banyak dari perbuatan baik, tidak. Upah dosa, seadanya dosa, besar kecil banyak sedikit, upahnya maut. Nanti ada tingkat-tingkatan di dalam neraka, tapi pokoknya ada satu dosa, upahnya maut. Karena Allah itu adil, tidak bisa ada dosa tidak dihukum. Jadi Yesus menebus ini perlu, karena kalau tidak semua orang masuk neraka. Dengan Yesus menebus sekarang saudara, atau hukuman itu yang seharusnya untuk orang itu ditanggung oleh Yesus atau ditanggung oleh orang itu sendiri. Kalau kita punya penebus, kita percaya Yesus, hukuman kita ditanggung oleh Yesus. Kita tidak dihukum sama sekali. Tapi kalau kita tidak punya penebus, kita bayar sendiri setiap dosa dengan masuk neraka selama-lamanya. Jadi saudara, penebusan itu jalan satu-satunya, mutlak, tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, Allah pasti tempuh jalan yang lain. Untuk apa korbankan anaknya menderita luar biasa semacam demikian? Dia harus menempuh itu. Kalau tidak ada keselamatan bagi manusia. Lagi-lagi kalau menjawab pertanyaannya Pak Moko Gintai, mengapa Yesus pisah dari Allah? Eli lama sabachthani. Karena saudara, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Karena itu dia waktu memikul hukuman, dia harus terpisah dari Allah. Kalau tidak, dia tidak memikul hukuman kita. Keterpisahan itu sudah dipikul, sehingga sekarang kalau kita percaya pada dia, kita diperdamaikan dengan dia selama-lamanya, dan nanti disatukan di surga selama-lamanya. Tapi yang tidak mau percaya, tidak akan diperdamaikan, tetap menjadi musuh Allah di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, dia masuk neraka selama-lamanya juga. Saya tambahkan sedikit saja berkaitan dengan Yesus itu adalah korban politik. Pak Moko kita pakai waktu banyak, kutip Pontius Pilatus dan sebagainya. Sekali lagi tadi Pak Budiman dari sudut pandang manusia. Saya ingin menunjukkan satu ayat yang memang membahas itu, yakni Kisah pasal 4 ayat 27 dan 28. Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ini korban politik.
Dan itu berarti bahwa kita orang Kristen pun terima Yesus itu korban politik. Sama dengan Pak Moko Ginta menerima itu. Tapi ayat 28 masih sambung. Masih koma tadi di ayat 27. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ini dari sudut pandang Allah. Untuk apa? Mau melaksanakan apa? Untuk penebusan dosa tadi. Jadi, dari sudut pandang manusia, dia korban politik. Tapi dari sudut pandang Allah, Allah memang sudah merencanakan itu demi penebusan dosa. Bedanya adalah, kami Kristen menerima dua-dua. Dari sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah. Dari Pak Moko kita tadi cuma terima dari manusia saja, dari Allahnya diabaikan. Ya. Oke, silakan dari ya Pak Ihsan atau Pak Masud yang memberikan sanggahan tentang apa yang telah disampaikan tadi. Ya, pengertian tentang iman dulu. Tadi kan dari sisi Pak Budi dari Kristen. Orang Islam kan juga punya hak untuk ya, menjelaskan karena justru pengertian iman itu dari Islam. Ya, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan, malah justru menurut Islam itu merupakan kekafiran dan tempatnya di neraka dan tidak diampuni dosanya. Ya, itu musyrik. Ya. Siapa yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah, maka itu sangat kafir dan tempatnya adalah di neraka, malah tidak dapat keselamatan malah. Terus tadi disebutkan bahwa Yesus suci dari dosa. Nah, kalau Yesus punya salah gimana? Pernah dia lapar terus mendatangi pohon ara, katanya Tuhan nggak tahu musim, dengan harapan ya dapat buah dari pohon ara. Ternyata setelah didatangi, ternyata nggak ada buahnya. Akhirnya pohon ara ini dikutuk. Nah, yang salah itu Yesus apa pohon ara? Nggak salah kok dikutuk. Ini kan jelas. Kalau tadi dikatakan suci dari dosa, nah sekarang ini bagaimana? Salah apa tidak? Pohon nggak salah kok dikutuk. Kemudian kalau masalah tadi tentang penebusan dosa, sebenarnya kisah penebusan dosa itu sebelum Yesus disebut itu banyak kisah-kisah tentang penebusan dosa yang dikorbankan juga manusia. Di Gunung Tengger dulu yang dikorbankan bukan sapi seperti sekarang, tapi itu manusia jejaka tampan atau wanita cantik yang masih perawan. Jadi sebenarnya konsep penebusan dosa, bahwa Yesus itu sebagai penebus dosa manusia, itu hanya melanjutkan mitos-mitos penyembah berhala saja. Oleh karena itu tadi ya, Pak Budi Asali, Pak Ezra cerita tentang penebusan dosa, itu cerita-cerita kuno penyembah berhala. Itu saja dari kami. Mungkin Pak Ezra. Ya, baik. Tadi kita sudah dengar Pak Budi Asali juga mengakui bahwa memang Yesus itu korban ketidakadilan hukum pada saat itu. Ya, 2 kali kalau nggak salah beliau mengatakan bahwa Yesus betul korban ketidakadilan hukum. Nah, hadirin, tapi kata beliau, tapi memang Yesus itu perlu, ya, karena dia menemukan jalan satu-satunya untuk penebusan, harus ada pengorbanan. Nah, hadirin sekalian, mengapa Allah kan Maha Kuasa, kok ampuni dosa kalian kan cukup, tidak perlu harus dia utus anaknya tunggal yang paling disayang satu-satunya bernama Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa. Bukankah Allah sendiri di dalam Alkitab jangan membunuh? Kenapa anaknya sendiri dibiarkan dibunuh? Kasihlah sesama manusia, anaknya sini nggak dikasih, dibiarkan mati di kayu salib supaya dosa orang tertebus. Kalau begitu Allah sudah tidak berdaya lagi. Jalan satu-satunya supaya dosa tertebus harus korbankan dulu anaknya yang tunggal. Nah ini kan membuat melecehkan Allah. Berarti Allah sudah hilang apa? Kemahakuasaannya. Bukankah ampuni dosa kan beres tanpa harus mengorbankan anaknya yang paling disayang. Justru ini saya melihat nih ajaran justru kejam sadis. Masa anak yang paling disayang kok dibiarkan dibunuh, dipaku supaya dosa orang tertebus? Kan mengajarkan supaya dosa penebusan seperti itu kan enggak manusiawi, harus dengan jalan kekerasan dan pembunuhan. Nah, hadirin sekalian, kita lihat di sini di layar, ya.
Tadi juga Pak pernah mengangkat ayat 5 ini, Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Nah, ini ayat 6 tidak diangkat oleh Pak Pendeta. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus semua manusia yang telah kuciptakan di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di darat, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Nah, hadir. Berarti kejadian kita manusia ini keliru. Tuhan keliru, salah. Nah, kalau nanti di akhirat Tuhan ingin menghukum kita, kita protes dong sama Tuhan. Lah, memang maunya kami diciptakan di dunia. Buktinya kamu salah, kamu keliru. Buktinya kami menyesal. Bahkan tidak. Dia yang salah konsepnya menciptakan kita, kita dihukum. Di mana letak keadilan Tuhan? Dia sendiri yang salah sampai menyesal pilu, kok kita yang dihukum? Ini tidak diungkap oleh. Nah, ini kalau menurut kami umat Islam, ya, justru kami membela Allah. Tidak mungkin Allah punya sifat keliru, salah, apalagi sampai menyesal pilu hatinya. Tidak mungkin. Allah itu Maha Kuasa. Tidak mungkin Dia punya sifat lemah seperti ini. Kalau ini ayat ini menurut kami ini tidak benar. Allahnya tetap benar. Tidak mungkin Dia punya sifat lemah. Ini yang salah penulis-penulis Alkitab, yang menempatkan Allah sebagai makhluk yang lemah, keliru. Dia menciptakan kita manusia. Maka untuk apa kita dihukum kalau Dia sendiri yang berbuat salah? Iya. Terakhir, termen terakhir saya berikan kepada keseluruhan. Saya tidak akan memilih duduk mana. 1, 2, sudah, tidak ada lagi. 3, tidak ada lagi. 4, terakhir. Oke. Nanti sudah sana langsung lagi. Tinggal borok kayaknya. Ayo cepat dipersilakan. Selamat siang, nama saya Cemara. Saya ingin bertanya sekaligus berkomentar. Dari awal ini sebetulnya saya ini dari bingung gitu. Sebetulnya itu konsepnya itu konsep iman yang mana yang betul? Karena di sini dari awal kita berdiri pada dua fondasi yang berbeda. Satu iman menurut A dan satu iman menurut versi B. Dan itu pun dua fondasi ini itu pun masih diperdebatkan. Nah, terus yang kedua, itu baru fondasi apa arti iman itu sendiri. Terus bagaimana nanti fondasi yang sudah beda-beda minta akhirnya ketemu di atas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu masalah perbuatan baik. Nah, ini pun saya juga melihat di sini ada dua versi perbuatan baik. Yang satu adalah versi bahwa perbuatan baik itu untuk menyelamatkan, untuk mendapat keselamatan. Sedangkan di sisi yang satunya lagi, perbuatan baik itu sebagai implikasi atau sebagai wujud aja. Jadi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi hanya sebagai wujud dan hanya sebagai ucapan syukur. Jadi motivasi itu sudah beda. Jadi dari satunya itu untuk motivasi untuk masuk surga atau untuk mendapatkan keselamatan, tapi satunya motivasinya adalah aku bersyukur karena aku sudah diselamatkan, oleh karena itu aku berbuat baik. Nah, ini sendiri saya melihat itu sudah dua versi, dan saya minta dari semua bicara untuk mengklirkan sebetulnya itu definisi iman mana yang dibahas dan perbuatan baik mana yang dibahas. Dan nanti dari satu versi, satunya untuk gini, satunya motivasi untuk gini. Jelas kalau menurut saya pribadi itu dua yang beda. Terima kasih. Mas siapa tadi? Cemara. Silakan berikutnya. Terima kasih. Nama saya Setiawan. Pertanyaan saya ke Bapak Pendeta Budi sama Bapak Pendeta Ersya. Yang pertama, tadi Bapak Budi menjelaskan bahwa Yesus itu dua hakikat tapi satu pribadi, benar begitu Pak? Sedang Pak Israelnya sendiri menjelaskan bahwa Yesus sendiri itu tiga hakikat satu pribadi. Gitu, Mas, ini pertanyaan yang session tadi ya? Yang melanjutkan itu tadi. Jangan. Sekarang soal keselamatan Yesus. Jangan, tidak masuk dalam agenda ini. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada nanti aja di luar ditanyakan sendiri. Oke.
Terima kasih. Yang pertama, kami ini tidak ada yang budek, Pak. Tapi penceramah membentak-bentak, sepertinya kita tidak punya tata krama berbicara dengan orang banyak. Satu. Jadi tolong Pak, jangan dibentak-bentak sampai kerebekan telinga ini. Toh kita tidak ada yang budek alias tuli. Yang kedua, logika si Yesus penebus dosa. Saya berpikir begini, bapaknya nyolong, anaknya mlebu bui karena anak yang menebus dosa. Terima kasih. Ya, saya kasih komentar Pak soal pembicaraan tadi. Yang pertanyaan terakhir tidak. Yang pertanyaan terakhir Pak, itu bapaknya yang berdosa, anaknya yang dihukum untuk memberikan logika penebusan dosa tadi. Saya ingatkan Pak, memang model bicaranya begini Pak, bukan soal sopan santun Pak. Apalagi kalau Bapak keluar daerah luar Jawa itu umumnya memang begitu. Ya, jadi kalau ke Irian, ke Kupang sudah biasa seperti itu, keras gitu ya. Padahal tidak, sebenarnya hatinya lembut. Silakan Ibu. Terima kasih. Nama saya Sari. Saya ingin bertanya kepada pihak pendeta maupun dari Muslim. Simpel saja. Kalau Yesus itu dituhankan, siapa yang mau wisuda Nabi Isa menjadi Tuhan? Ini juga pertanyaan tadi sebetulnya. Oh iya, kapan Yesus itu diangkat oleh siapa? Iya. Oleh siapa? Dan oleh siapa? Ya, saya kira hanya ada dua pertanyaan dari dua orang yang sesuai dengan tema kedua ini. Kalau nanti yang dua mau dijawab, silakan dijawab sendiri di luar waktu yang sudah kita tentukan. Dan saya serahkan lagi kepada Pak Ezra tentang konsep iman yang berbeda tadi. Ya, memang konsep iman yang berbeda. Memang akar ini problemnya adalah seperti tadi ya, kami mengatakan beriman kepada Yesus lalu selamat, percaya pada Yesus Tuhan dulu selamat dan sebagainya. Lalu Pak Masyud tadi mengatakan justru menurut Islam kalau percaya pada Yesus kafir dan dosa tidak diampuni, masuk neraka. Nah, berarti Pak Maksudnya memakai dasar iman Islam. Nah, kami ngomong atas dasar iman Kristen, ada beda. Tapi problemnya adalah dalam dialog ini kita sudah sepakati yang dibahas dari kitab suci Kristen, dan karena itu harus pakai iman Kristen. Kenapa Pak Maksud ngomong dari iman Islam, pakai dasar Islam, dan pakai acara dari Gunung Tengger lagi segala macam? Itu kan keluar daripada konteks. Jadi kalau memang mau sesuai dengan materi dasar, bahasnya dari Alkitab. Dan kalau dari Alkitab itu seperti yang kami katakan ya. Jadi itu saya jelaskan tentang menyapa sampai kok kelihatan ini ya. Tentang ini ya, singkatnya begini. Iman dalam kepercayaan Kristen, iman itu yang menyelamatkan. Tapi supaya tahu orang itu beriman, apa bukti orang beriman? Dia dengan berbuat baik. Itu saja. Kalau tadi di bola balik sini sana, saya kira suka untuk kita selesai, tak ada habis bicaranya. Karena itu biarlah semua audiens yang pahami. Pokoknya dari Kristen iman yang menyelamatkan, tapi perbuatan baik hanya bukti atau wujud dari iman. Pak Budi bisa agak seperti Pak Ezra gitu. Mengapa kok ada dua versi? Saya ngantuk sendiri sudah. Kalau tadi dikatakan mengapa kok ada dua versi ya. Dan seperti tadi Pak Istal katakan, kami sudah sepakat menggunakan Alkitab sebagai dasar. Itu saya yang mengatakan kepada Pak Isra, kami tidak mau debat kecuali dasarnya Alkitab. Ya, pertama terus terang kami tidak menguasai Al-Quran. Kedua, kalau debat yang sini pakai Alkitab, sana pakai Al-Quran, itu sama seperti kalau juara dunia tinju diadu sama juara dunia renang, yang mana siapa? Orang main bulu tangkis diadu orang sama main pingpong, yang menang siapa? Orang main sepak bola diadu sama orang main voli, siapa yang menang? Kalau dua-dua memegang peraturannya sendiri, tidak mungkin ada yang menang. Tidak bisa diadu juga. Diadu itu harus dengan satu dasar, dan karena itu kami waktu itu sudah menuntut dasarnya harus Alkitab. Tapi sekarang kenyataannya bukan saja dari pihak Islam menggunakan daftar-daftar yang lain yang tadi Islam katakan tengger dan sebagainya. Tapi kalaupun mereka menggunakan Alkitab, prinsip hermeneutik yang ditafsirkan, yang digunakan untuk menafsir, itu disebut dengan istilah eisegesis.
Prinsip yang benar itu exegesis. Apa bedanya? Exegesis itu baca ayat sehingga ayat itu mengeluarkan arti yang dimaksudkan. Itu penafsiran yang benar. Tapi kalau eisegesis, pandangannya sudah ada lebih dulu. Cari seadanya ayat, masukkan, paksakan. Dan itu ketara sekali bagi orang yang mengerti kitab suci, bahwa mereka melakukan eisegesis terhadap ayat-ayat yang tadi ditafsirkan. Ya, jadi itu saya kira yang menyebabkan lalu timbul dua versi yang sangat kontras. Nah, exegesis kami lakukan, yang pihak sana melakukan eisegesis. Mau tidak mau timbul dua versi.